Kemenangan dramatis kembali ditunjukkan oleh Barito Putra dalam lanjutan Liga 2 Indonesia pekan ke-14. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Laskar Antasari sukses meraih 3 poin penting saat menjamu Persiku Kudus. Yang membuat kemenangan ini terasa semakin spesial, Barito Putra harus mengakhiri laga dengan hanya 10 pemain, namun tetap mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Sejak menit awal pertandingan, Barito Putra tampil percaya diri dan langsung mengambil inisiatif serangan. Dukungan penuh supporter membuat tempo permainan tuan rumah begitu agresif, sementara Persiku Kudus lebih memilih bermain rapat dan mengandalkan serangan balik. Babak pertama berlangsung ketat dengan beberapa peluang tercipta, namun belum ada gol yang mampu memecah kebuntuan. Memasuki babak kedua, intensitas permainan semakin meningkat. Barito Putra akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Rizky Pora. Berawal dari serangan terorganisir, Rizky Pora menunjukkan ketenangannya saat berada di dalam kotak penalti dan melepaskan finishing sempurna yang tak mampu dibendung kiper Persiku Kudus. Gol tersebut langsung membakar semangat para pemain dan supporter yang memadati stadion. Namun, drama belum berakhir. Pada menit ke-74, Rizky Pora harus menerima kartu merah setelah wasit melakukan pengecekan VAR dan menilai adanya pelanggaran berupa sikutan terhadap pemain bertahan Persiku Kudus. Keputusan ini membuat Barito Putra harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Situasi tersebut jelas menjadi ujian mental dan konsentrasi bagi anak asuh Stefano Cugura. Meski berada dalam tekanan dan terus digempur oleh Persiku Kudus, Barito Putra menunjukkan disiplin bertahan yang luar biasa. Lini belakang tampil solid, kiper bekerja gemilang, dan seluruh pemain berjuang tanpa kenal lelah demi mempertahankan keunggulan tipis 1-0. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor tidak berubah dan kemenangan pun resmi menjadi milik Barito Putra. Tambahan 3 poin ini membuat Barito Putra semakin kokoh di puncak klasemen Liga 2 Grup B dengan raihan 34 poin dari 14 pertandingan. Sementara itu, Persiku Kudus masih harus berjuang keras karena tertahan di peringkat ke-8 dengan 8 poin dari 14 laga. Kemenangan ini bukan hanya soal angka di klasemen, tetapi juga bukti mental juara Barito Putra yang mampu menang meski dalam kondisi sulit. Kemenangan Barito Putra atas Persiku Kudus pada pekan ke-14 Liga 2 Indonesia bukan sekadar tentang 3 poin, melainkan sebuah kisah perjuangan, mentalitas, dan karakter juara yang kembali diperlihatkan oleh Laskar Antasari. Bermain dengan 10 pemain selama lebih dari 15 menit di sisa pertandingan, Barito Putra membuktikan bahwa kekuatan sebuah tim tidak hanya diukur dari jumlah pemain di lapangan, tetapi dari semangat kolektif, disiplin, dan keyakinan untuk bertahan hingga detik terakhir. Setelah gol Rizky Pora pada menit ke-53, jalannya pertandingan berubah menjadi penuh ketegangan. Kartu merah yang diterima sang pencetak gol akibat insiden yang terdeteksi VAR jelas menjadi pukulan bagi Barito Putra. Dalam situasi seperti ini, banyak tim yang kehilangan fokus, panik, dan akhirnya harus membayar mahal dengan kebobolan. Namun hal itu tidak terjadi pada Barito Putra. Justru di saat tekanan meningkat, para pemain menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan bermain yang luar biasa. Stefano Cugura patut mendapat apresiasi tinggi atas bagaimana ia mengatur timnya dalam kondisi sulit. Instruksi dari pinggir lapangan terlihat jelas, perubahan skema dilakukan dengan cepat, dan para pemain mampu menjalankan peran masing-masing dengan disiplin tinggi. Barito Putra tidak hanya bertahan secara pasif, tetapi juga tetap berusaha memutus alur serangan Persiku Kudus dan sesekali melepaskan tekanan agar lawan tidak terus mendominasi. Lini pertahanan Barito Putra tampil solid dan penuh pengorbanan. Setiap duel dimenangkan dengan determinasi, setiap crossing diantisipasi dengan konsentrasi penuh, dan setiap peluang Persiku Kudus dipatahkan dengan kerja sama yang rapi. Sang penjaga gawang pun layak disebut sebagai salah satu pahlawan dalam laga ini, berkat beberapa penyelamatan krusial yang menjaga keunggulan tetap aman. Di sisi lain, Persiku Kudus sebenarnya telah berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Mereka meningkatkan intensitas serangan, mencoba berbagai variasi permainan, dan menekan dari sisi sayap maupun tengah. Namun rapatnya pertahanan Barito Putra serta minimnya efektivitas penyelesaian akhir membuat peluang demi peluang tersebut gagal berbuah gol. Kekalahan ini menjadi catatan penting bagi Persiku Kudus untuk segera berbenah, terutama dalam hal ketajaman lini depan dan pengambilan keputusan di momen-momen krusial. Bagi Barito Putra, kemenangan ini semakin menegaskan status mereka sebagai kandidat kuat promosi. Raihan 34 poin dari 14 pertandingan membuat posisi mereka di puncak klasemen Liga 2 Grup B semakin kokoh. Lebih dari itu,
Konsistensi performa dan kemampuan memenangkan laga-laga sulit menjadi modal penting dalam perjalanan panjang kompetisi yang masih menyisakan banyak pertandingan penentu. Mental juara yang ditunjukkan Barito Putra dalam laga ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan strategi semata. Itu adalah hasil dari proses, pengalaman, dan kepercayaan yang terbangun di dalam tim. Para pemain tidak hanya bermain untuk menang, tetapi juga bermain untuk satu sama lain, untuk pelatih, dan tentu saja untuk supporter yang selalu setia mendukung, baik di stadion maupun dari rumah. Kemenangan dengan 10 pemain ini juga menjadi pesan tegas bagi para pesaing di grup B bahwa Barito Putra bukan tim yang mudah ditaklukkan. Bahkan dalam kondisi tertekan sekalipun, mereka mampu tetap tenang, fokus, dan disiplin. Hal inilah yang seringkali menjadi pembeda antara tim biasa dan tim yang benar-benar siap naik level. Sementara itu, bagi Persiko Kudus, hasil ini memang menyakitkan, namun kompetisi belum berakhir. Masih ada waktu untuk memperbaiki posisi dan membangun kembali kepercayaan diri. Setiap kekalahan menyimpan pelajaran berharga, dan bagaimana tim merespons kekalahan inilah yang akan menentukan nasib mereka di sisa musim Liga 2. Pada akhirnya, laga Barito Putra melawan Persiko Kudus ini menghadirkan semua elemen yang membuat sepak bola begitu menarik. Gol penentu, kartu merah kontroversial, tekanan mental, dan perjuangan tanpa henti hingga peluit akhir. Barito Putra keluar sebagai pemenang, bukan hanya karena skor 1-0, tetapi karena mereka menunjukkan karakter sejati sebuah tim yang siap bersaing di level tertinggi. Jika Barito Putra mampu mempertahankan konsistensi, kedisiplinan, dan semangat juang seperti yang ditunjukkan dalam pertandingan ini, maka jalan menuju target besar di akhir musim akan semakin terbuka lebar. Namun tentu saja, perjalanan masih panjang dan tantangan akan semakin berat di setiap pekannya. Bagaimana menurut kalian tentang perjuangan Barito Putra yang mampu menang meski bermain dengan 10 pemain? Apakah ini menjadi sinyal kuat bahwa mereka layak promosi musim ini? Dan apa evaluasi kalian untuk Persiko Kudus setelah kekalahan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Liga 2 Indonesia dan dunia sepak bola nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap dukung sepak bola Indonesia.